Ya, ini sudah jam 7. Silakan kita bisa memulai. Pak Hans bisa pimpin. Baik, Pak Edi. Terima kasih. Selamat malam, Susu, Ai, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Tuhan. Baik. Puji Tuhan ya, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bersyukur kalau hari ini kita kembali bisa melakukan persekutuan doa bersama-sama. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan diri. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan bagi setiap kita dari Mazmur nomor 8, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Betapa mulianya nama-Mu, seluruh bumi keagungan-Mu ia mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusup telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik, menciptakan kita seturut segambar dan mulia di hadapan-Nya. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini kita boleh ada dalam sepanjang kehidupan kita boleh melewati mungkin ada hal-hal yang sulit atau berat mungkin kita sedang alami, dan bahkan atau mungkin ada di antara kita yang sudah melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan setiap pemeliharaan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan mengajak para saudara untuk kita mengambil yang satu sejenak, kita mau mempersiapkan kita persekutuan doa. Tuhan, terima kasih setiap pertolongan, kebaikan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan pula karena kami sanggup dan mampu dengan segala apa yang kami miliki, tapi semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, sehingga meskipun Tuhan kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami boleh bertemu melalui media online ini. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap boleh merasakan kasih dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan waktu ini di Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami rindu boleh mengalami Tuhan. Kami rindu boleh berjumpa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah dosa tidak menjadi penghalang untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita satu pujian untuk kita sama-sama boleh ingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kita.
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Saudara, mari saya mengajak untuk kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita mau berdoa. Yang pertama, yaitu mari kita berdoa untuk gereja, yaitu setiap orang-orang di dalamnya. Kita berdoa agar kiranya Tuhan menumbuhkan kerohanian setiap kita, supaya kita semakin rindu mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami berdoa setiap kami ya Bapa sebagai gereja, sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memberi anugerah kepada setiap kami, supaya kami terus diberi kerinduan untuk rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Sehingga dengan pengenalan kami yang semakin dalam, terus boleh menolong kami bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau ya Bapa. Tolong kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, supaya kami sebagai gereja-Mu, GKI Lyon, Preggolan ya Bapa, untuk kami tumbuh ya Bapa, semakin dewasa di dalam pengenalan kami kepada Engkau, terus menerus ya Bapa, sehingga terus menerus kami menyadari akan kasih, kuasa, dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami terus boleh menjadikan Engkau sebagai pusat daripada kehidupan kami, baik ketika kami di dalam keluarga kami, baik ketika kami di dalam pekerjaan, di dalam studi kami, atau bahkan ketika kami boleh melayani di gereja-Mu. Tuhan tolong berkati ya Bapa, sehingga hanya Engkau saja yang Tuhan menjadi pusat, dan hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tolong kami Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya, Bapak Saudara, kita mau berdoa untuk pokok doa yang berikut, yaitu kita berdoa untuk staf dan karyawan yang ada di gereja. Kita bersyukur untuk setiap keberadaan daripada staf dan karyawan yang boleh menolong kita ketika kita boleh beribadah, ketika kita boleh melayani Tuhan di gereja dengan pertolongan daripada setiap staf karyawan untuk banyak membantu di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Oleh karena itu kita mau berdoa agar Tuhan memberkati keluarga mereka dengan kesehatan dan perlindungan. Kita juga berdoa bagi setiap staf dan karyawan yang belum percaya, kiranya Tuhan boleh menyentuh dan melembutkan hati mereka. Mari sama-sama kita berdoa bersama. Tuhan, kami juga datang kepadamu, kami bersyukur untuk setiap staf dan karyawan yang Tuhan boleh kirimkan, boleh ada di gerejamu ini Tuhan, untuk boleh melayani dan bekerja dan menolong untuk setiap kami mengerjakan bagian-bagian di dalam gerejamu ini, sehingga ada banyak hal yang boleh menolong kami di dalam kami beribadah, di dalam kami melayani. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan yang baik bagi setiap staf karyawan maupun juga bagi setiap keluarga mereka di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa mengingat untuk setiap mereka yang belum percaya kepada Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi anugerah, melembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal dan percaya juga menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk memakai kami menjadi saluran berkat, menyatakan kasih kepada setiap mereka. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa yang ketiga untuk jemaat yang sedang sakit. Saudara, mari kita buka suara bersama. Kita berdoa kalau saudara ada kenal dan tahu nama setiap mereka, saudara-saudara kita yang sedang sakit, sebutkan nama mereka, doakan setiap mereka, agar kiranya Tuhan juga boleh menguatkan, serta memberi penghiburan di tengah sakit yang dialami, di tengah mereka kadang merasa lemah, kadang merasa sendiri, kadang merasa mungkin tidak berdaya. Tuhan menolong, menghibur. Demikian juga keluarga yang mendampingi, diberi kekuatan serta sukacita dalam merawat. Karena kita tahu nggak mudah untuk merawat orang-orang yang sedang sakit. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami juga datang kepadamu Bapa. Kami mengingat untuk jemaat-Mu, saudara kami yang mungkin sedang sakit hari-hari ini di tengah kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka pribadi lepas pribadi di tengah sakit yang mereka alami. Tuhan menolong, ada yang sakit bagian punggung, ada yang sakit bagian leher, ada yang sakit bagian kaki, ataupun juga bagian tubuh lainnya yang sedang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong. Kami berdoa kiranya Tuhan yang juga boleh memberkati setiap saudara kami ini Tuhan, agar kiranya di tengah sakit yang mereka alami, kiranya mereka juga terus boleh diberi kekuatan serta penghiburan di tengah mereka kadang sendiri, tidak berdaya, lemah. Tuhan, tolong mereka juga terus boleh punya pengharapan dan terus boleh bersandar kepada Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan mereka. Kami mengingat juga untuk keluarga mereka yang dengan kasih, kepedulian, mendampingi, merawat. Tuhan beri kekuatan serta penghiburan juga bagi mereka. Tidak mudah ketika mereka juga harus melakukan aktivitas yang lain dan juga harus merawat keluarga yang tengah sakit. Tuhan beri kekuatan yang lebih dan juga sukacita kepada setiap mereka, kasih, sehingga ketika saudara kami yang sedang sakit ini, ketika mereka melihat ada anggota keluarga ataupun juga jemaat yang peduli, mereka tetap boleh merasakan kekuatan, mereka tetap juga merasa diperhatikan, dan tetap boleh melihat kasih Tuhan di tengah sakit yang mereka alami. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak Bapak Saudara, apakah ada di antara Bapak Saudara yang mau memberikan kesaksian, menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Saudara, mungkin dalam
1-2 minggu belakangan atau mungkin sebulan ini ada hal-hal yang Bapak Saudara alami dalam pertolongan dan kebaikan Tuhan, silakan boleh menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Adakah di antara Bapak Saudara boleh, kalau mungkin belum nggak kebuka mic-nya, boleh raise hand gitu kalau misalnya Bapak Saudara belum bisa kebuka. Silakan. Adakah di antara Bapak Saudara yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Adakah Bapak Saudara? Kalau nggak ada, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Hampir sebulan yang lalu, papa mertua saya itu kena serangan jantung. Waktu dokter periksa dan cek dan sebagainya, bersyukur nggak sampai kena stroke gitu. Karena kata dokter, ini penyebabnya karena diabetes, sehingga nggak sampai stroke gitu, kondisi bisa lebih baik. Bersyukur untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga papa mertua udah mulai bisa kembali beraktivitas dan melakukan berbagai hal. Memang dokter terakhir setelah cek lagi, dokter menyatakan bahwa sebaiknya harus pasang ring gitu. Dan rencananya kalau dokter besok periksa bisa berjalan baik, periksa oke, maka rencananya besok akan pasang ring gitu. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kemarin urus-urus semua, kena pakai BPJS, bisa akhirnya semua prosesnya sudah terlewati, dan besok itu tanggal 12 akan diperiksa lagi sama dokter. Kalau sudah memungkinkan maka akan dilakukan pemasangan ring. Ya, kami bersyukur dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan ketika situasi ini boleh dialami oleh papa mertua dan keluarga alami. Yaitu yang kami syukuri untuk kebaikan Tuhan. Oke, Bapak Saudara, mari sama-sama kita mau mempersiapkan diri untuk kita boleh mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Hana. Saya akan mengajak Bapak Saudara untuk mendengarkan satu buah pujian. Mari kita mempersiapkan hati kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati
mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Hana. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya setelah 2 minggu kita tidak berjumpa dalam persekutuan doa? Saat ini kita kembali bersama-sama untuk bersekutu bersama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala, kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati waktu-waktu ini Tuhan, dan saat ini kami kembali bersama untuk bersekutu, beribadah dalam persekutuan doa malam. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan belajar bersama. Tolong Tuhan berkati kami, Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap kami, untuk boleh mengerti, dan biarlah firman yang akan disampaikan ini diam dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh bersama di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, pada malam hari ini saya memberi judul renungannya Penyembah yang Benar. Beribadah merupakan bagian dari hidup orang beriman. Beribadah ini sangat sering kita lakukan, bahkan di dalam kekristenan, keseluruhan hidup kita adalah ibadah. Kita sebagai pelaku ibadah tentu memiliki kerinduan supaya ibadah kita yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja sih sebenarnya yang dapat menyebabkan ibadah kita dikatakan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ada 2 penyebabnya, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah yang salah. Beribadah kepada Allah yang salah merupakan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah, sebab Dia adalah Allah yang cemburu dan tidak bertoleransi terhadap penyimpangan ibadah. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing. Nah, yang kedua, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-11b. Di sana dikatakan, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Seseorang dikatakan jatuh ke dalam ibadah yang salah jika Tuhan itu digantikan dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, penyebab kedua mengapa ibadah kita dikatakan tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu beribadah kepada Allah yang benar, tetapi dengan cara yang salah. Sekali lagi, beribadah kepada Allah yang benar dengan cara yang salah. Beribadah kepada Allah yang benar ternyata tidak menjamin bahwa ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah itu harus disertai dengan cara yang benar, karena ada tuntutan bagi setiap orang yang beribadah. Cara di sini bisa berbicara mengenai fokus kita. Apakah kita ketika beribadah justru memikirkan hal-hal lain yang dapat mengganggu fokus kita untuk berpusat kepada Allah. Jadi badan kita beribadah nih, tetapi pikiran kita lari muter-muter ke sana-sini memikirkan hal-hal yang lain. Ataukah itu berbicara mengenai motivasi kita? Oh, saya ini mau beribadah ya supaya saya diberkati, misalnya ya. Atau bagaimana cara kita beribadah, bagaimana sikap kita ketika kita beribadah, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini kita seringkali terjatuh, Bapak Ibu. Dan banyak di antara kita yang mungkin belum sadar, selama ini apakah ibadah saya, cara saya beribadah itu sudah benar. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa yang harus ada di dalam diri kita sebelum kita datang kepada Tuhan.
Nah, mari saat ini kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita buka bersama-sama 1 Timotius 2, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama, sehingga apa-apa, tidak usah di-unmute kita, tetapi membacanya secara bersama. 1 Timotius pasal 2, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadikan ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, ada tuntutan bagi setiap orang yang beribadah. Nah, melalui 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, kita akan belajar mengenai 2 syarat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama syaratnya adalah kesucian, ayat yang ke-8. Mari sekali lagi kita melihat ayat yang ke-8, di sana dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Di sana kita bisa melihat, kita mudah sekali dihadapkan dengan banyak pertanyaan. Mengapa Paulus hanya menyebutkan laki-laki pada bagian ini? Terus muncul lagi pertanyaan lain, apakah dengan demikian perempuan tidak boleh berdoa pada saat itu? Dan berarti hanya laki-laki saja dong yang boleh berdoa? Jawabannya adalah tidak. Nah, Bapak Ibu, pada masa gereja mula-mula, baik laki-laki atau perempuan sesungguhnya boleh berdoa. Paulus berkata demikian karena pada masa itu, sebagian besar gereja masih dipimpin oleh laki-laki. Mereka masih mempertahankan budaya lamanya di dalam beribadah. Oleh karena itu, penulis surat menuliskan demikian. Melalui latar belakang ini, kita dapat mengetahui bahwa kesucian sesungguhnya tidak hanya ditujukan bagi laki-laki saja, hanya karena perempuan tidak disebutkan dalam bagian ini. Lebih daripada itu, Paulus ingin mengajarkan bahwa bagi siapapun yang hendak datang kepada Tuhan, datanglah di dalam kesucian. Karena ketika kita berdoa, kita tentu berkomunikasi dengan Tuhan yang kudus. Saudaraku yang terkasih, kesucian seperti apa yang perlu kita hidupi? Nah, yang pertama, tanpa marah. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Marah adalah berbicara mengenai aspek emosional. Jadi ini berbicara mengenai hati kita ketika hendak datang kepada Tuhan. Pernahkah kita membereskan hati kita sebelum datang kepada Tuhan? Pernahkah sebelum kita datang kepada Tuhan, kita menilik dulu hati saya siap nggak datang kepada Tuhan? Bagaimana kondisi hati saya sekarang ini? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Yang kedua, tanpa perselisihan. Perselisihan adalah berbicara mengenai aspek relasi kita dengan sesama. Pernahkah sebelum datang kepada Tuhan, kita membereskan perselisihan kita dengan sesama? Pernahkah kita menyelesaikan permasalahan kita dengan sesama terlebih dahulu sebelum kita datang kepada Tuhan? Bapak Ibu, terkadang ya, atau bahkan seringkali mungkin ya, ketika hari Minggu kita sudah siap datang beribadah ke gereja nih, biasa aja ada hal-hal yang dapat mengganggu kita tanpa keinginan kita. Contoh, mungkin dalam perjalanan kita bertemu dengan orang-orang yang berkendara dengan ngawur gitu, yang membuat otomatis kita panas, membuat kita emosi. Wah, ini gimana nih, gini. Bisa saja kita bertemu dengan seperti itu. Dan hal-hal seperti ini
kemungkinan besar akan menjadi pengganggu di dalam kesiapan kita untuk beribadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan memulai ibadah, selalu ada waktu untuk kita mengambil waktu teduh. Ada waktu di mana kita dapat menenangkan diri kita. Nah, mari kita gunakan waktu itu dengan baik, karena itu sangat menolong kita untuk menjadi tenang, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk siap datang kepada Tuhan, memenuhi panggilannya di dalam ibadah. Dan selain itu, di dalam liturgi kita bersyukur, kita ada doa pengakuan dosa. Dan ini menjadi sebuah pengingat yang baik bagi kita, bahwa saya ini tidak layak untuk hadir. Saya ini bukan siapa-siapa untuk menemui Allah yang kudus itu. Saya membutuhkan pengampunannya agar saya disucikan dan dilayakkan untuk dapat menyembah Dia yang suci itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, seringkali kita merasa puas hanya karena kita, oh ya nggak apa-apa, saya sudah Kristen kok. Saya sudah beriman kepada Tuhan yang benar. Lalu rajin ke gereja untuk beribadah, tanpa memikirkan pentingnya cara kita dan bagaimana diri kita di dalam beribadah itu. Kita perlu menyadari bahwa ada tuntutan yang harus kita penuhi ketika hendak datang kepada Tuhan. Salah satunya adalah kesucian ini. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan anggapan Tuhan tidak peduli dengan isi kehidupan kita. Tuhan tidak akan melihat seberapa gimana dalamnya kita. Tentu tidak. Mari kita datang, kita belajar bersama. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sungguh-sungguh melihat isi dalam kita. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu tentang bagaimana diri kita masing-masing di hadapannya. Nah, saudaraku, yang kedua syaratnya adalah dandanan batiniah, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Mari sekali lagi kita membacakan bagian ini, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ketika kita membaca bagian ini, kita kembali dipancing untuk bertanya-tanya. Yang pertama, mungkin pertanyaan yang muncul, sebenarnya apa yang salah dari dandanan perempuan di masa itu? Kemudian yang kedua, sebenarnya apakah berdandan adalah hal yang dilarang oleh Paulus? Jawabannya tidak. Berdandan ternyata bukanlah hal yang dilarang oleh Paulus. Paulus hanya melarang mereka yang berdandan secara berlebihan, di mana dandanan mereka adalah tidak sesuai dengan apa yang lazim di masanya. Kita perlu mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi. Jemaat sekalian, Efesus adalah kota yang maju. Sebagai daerah yang maju, maka banyak juga orang yang hidupnya maju. Oleh karena itu, wajar jika mereka memiliki gaya hidup yang tinggi. Situasi yang juga perlu kita ketahui di masa itu adalah adanya emansipasi wanita di dalam kehidupan sosial. Emansipasi ini menyebabkan banyak perempuan, terkhususnya mereka yang hidupnya makmur, yang hidupnya maju, dapat memiliki lingkup yang luas di dalam melibatkan diri di dalam aktivitas sosial. Sebagai orang yang makmur, tentu mereka akan dihargai, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan mudah sekali untuk diterima. Melihat hal seperti demikian, Paulus mencoba untuk mengingatkan perempuan-perempuan yang bergereja supaya berdandan secara pantas dan lazim. Mengapa bisa demikian? Dandanan lahiriah di masa itu ternyata berlaku sebagai alat ukur yang menunjukkan seberapa seseorang kaya di dalam materi. Jadi semakin banyak perhiasan yang dipakai, semakin menor dandanan mereka, maka menunjukkan mereka kaya di dalam materi. Paulus tidak melarang penataan rambut tertentu. Yang dilarang Paulus adalah dandanan lahiriah yang berlebihan, yaitu perhiasan-perhiasan yang melekat di dalam diri perempuan seperti sisir dari tempurung ke kura-kura, kain perak, emas, dan pakaian-pakaian yang mahal. Nah, Paulus ini tidak ingin bahwa orang Kristen
terbawa arus seperti demikian, karena kekristenan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kesederhanaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat zaman sekarang, banyak kita temui iklan-iklan tentang perawatan wajah gitu ya. Tadi pungkiri zaman sekarang begitu banyak orang yang melakukan perawatan wajah. Tidak hanya laki-laki, tetapi juga tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga banyak yang rutin menggunakan perawatan wajah. Pakai inilah, pakai itulah, harus beginilah, harus begitulah, dan lain-lain. Dan biasa kita sebut dengan skincare gitu ya. Dan kalau kita melihat iklan-iklan sekarang itu, lebih banyak produk perawatan wajah itu menawarkan untuk memperindah kulit dari dalam. Jadi silakan menggunakan produk ini, maka dari dalam akan membuat wajah Anda semakin lebih baik, semakin lebih bersinar, dan sebagainya. Bukan yang ditampak luar saja, tapi dari dalam agar hasilnya lebih baik dan maksimal. Yang dapat kita pelajari bersama dari ini Bapak Ibu, dandanan lahiriah itu bukanlah hal yang terlarang, tetapi bukanlah hal yang terutama. Dandanan lahiriah bukanlah hal yang terlarang, tetapi bukanlah hal yang terutama. Melainkan melalui bagian ini, kita diingatkan untuk dapat mengutamakan dandanan batiniah. Nah, dandanan batiniah itu adalah nilai-nilai kebaikan yang tercermin di dalam diri seseorang. Kita perlu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Keindahan seperti apa yang menghiasi diri kita? Apakah hanya keindahan melalui dandanan lahiriah atau keindahan melalui dandanan batiniah? Apakah yang tampak di luar saja atau yang tampak dari dalam diri kita? Meskipun pada dasarnya bagian ini hanya ditujukan kepada perempuan, namun bukankah pada masa kini hal ini bisa menjadi penyakit bagi siapapun? Dandanan lahiriah memang membuat kita indah di depan sesama kita, tetapi belum tentu membuat kita indah di hadapan Tuhan. Terlebih lagi bagi mereka yang bermotivasi untuk kesombongan atau memamerkan diri. Berbeda dengan dandanan batinnya, bagaimana hati kita, bagaimana sikap dalam diri kita yang membuat kita indah di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan melihat dandanan batiniah kita, Tuhan melihat diri kita, Tuhan melihat hati kita. Sekali lagi, dandanan lahiriah memang penting, namun bukan yang utama dan bukan yang Tuhan cari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita telah belajar mengenai bagaimana kita dapat menjadi penyembah yang benar. Ada 2 syarat yang harus kita miliki, yaitu kesucian dan dandanan batiniah. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu bukan hanya berbicara mengenai sikap tubuh, berdiri di gereja, bernyanyi, sekedar mengikuti alur liturgi, dan sebagainya. Ibadah merupakan urusan hati kita dengan Tuhan. Nah, mungkin di dalam 2 tahun terakhir ini, ibadah online yang membuat kita harus beribadah di rumah saja, yang membuat segalanya berubah. Seakan-akan semuanya itu dipermudah. Ibadah bisa kita lakukan dari mana saja, tidak ikut menyanyi ketika ibadah ya nggak masalah. Bagaimana sikap kita beribadah ya juga nggak akan ada yang lihat. Seperti demikian. Tetapi pada hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara kembali diingatkan bahwa anugerah Tuhan itu sudah ada, sudah nyata dalam hidup kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita, diri kita juga, untuk menjadi penyembah yang benar di hadapannya. Sehingga semuanya ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, terlebih hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa, minta dengan kasih Penginjil Hansun untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menolong kami mempunyai kesempatan untuk beribadah, dan kini kami datang di dalam nama Yesus. Tidak lagi penghalang-penghalang. Bahkan di masa pandemi pun Tuhan, ada banyak kemudahan. Keterbatasan untuk bertemu telah difasilitasi oleh ruang online. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa interior kami, kondisi batiniah kami, adalah hal yang utama yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Kemudahan-kemudahan biar tidak membawa hati kami semakin meremehkan segala fasilitas yang sungguh menolong kami ini. Kami berdoa biar refleksi malam hari ini akan menolong kami
untuk sungguh-sungguh memperhatikan cara kami menikmati berbagai pertemuan online, secara khusus untuk ibadah, jika kami masih harus mengikuti ibadah secara online, maupun persekutuan seperti persekutuan doa ini. Kami mengucap syukur dan kami mohon berkat-Mu untuk Hana yang sudah membawa renungan ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada penginjil Hans. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita mau menaikkan beberapa pokok doa kita, namun sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan satu pujian berikut ini. Ku tahu Bapa
Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa selanjutnya. Mari kita mau berdoa untuk dua saudara kita yang sedang studi, menjalani proses panggilan mereka untuk dibentuk menjadi rohaniwan. Kita berdoa agar kiranya Tuhan menolong untuk Cynthia dan Julie, saudari Cynthia dan saudara Julie di sekolah Alkitab. Demikian juga untuk dengan tugas-tugas mereka di akhir semester ini, ada tugas-tugas dan juga ujian yang harus mereka jalani, agar kiranya juga Tuhan menolong, memimpin, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas maupun ujian yang ada. Kita juga berdoa untuk rencana praktek 2 bulan nanti, Tuhan yang menolong, memimpin di dalam masa praktik 2 bulan ke depan. Mari sama-sama kita berdoa untuk kedua saudara-saudari kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengingat untuk kedua anakmu, kedua hambamu Tuhan, yang Engkau panggil. Kami mengingat untuk saudari Cynthia, kami mengingat untuk saudara Julie di Saat dan juga di Alitea. Tuhan berkati kedua anakmu dalam proses pembentukan mereka, panggilan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menolong, memimpin. Sejauh ini Tuhan sudah pimpin semester demi semester yang ada. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menolong kedua anakmu ya Bapa. Di akhir semester ini untuk tugas-tugas maupun juga untuk ujian yang akan mereka ikuti. Tuhan yang menolong, memimpin, dan Tuhan memberkati sehingga setiap saudara-saudara kami ini, baik Cynthia maupun juga Julie, boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan untuk terus mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Demikian juga dengan ujian yang mereka akan ikuti nanti, mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana praktik 2 bulan ke depannya yang akan mereka jalani. Tuhan tolong berkati, Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun kemanapun Tuhan tempatkan, Tuhan sertai memakai kedua anakmu ya Bapa untuk boleh menjadi saluran berkat. Kami serahkan kedua anakmu ini ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia tempat kita berada. Kita berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kita juga doakan untuk jajaran menteri, kepala daerah, aparat keamanan, dan juga setiap orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Tuhan memberi kekuatan dan juga hikmat kepada setiap mereka. Secara khusus di tengah situasi kondisi hari-hari ini. Tuhan menolong ya Bapak. Tuhan menolong untuk bangsa kita. Ada berbagai kelangkaan, ada berbagai kenaikan harga. Kiranya Tuhan menolong pemerintah untuk boleh mengatasi. Demikian juga kita berdoa untuk masyarakat Indonesia di tengah situasi kenaikan berbagai kebutuhan pokok, harga kebutuhan pokok. Tuhan juga menolong segenap bangsa Indonesia, segenap rakyat Indonesia juga. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami boleh ada di tengah bangsa ini. Kami boleh beribadah, kami boleh ada di tengah bangsa ini, berusaha, dan kami juga boleh melayani Engkau di tengah bangsa ini. Terima kasih untuk segala kelebihan, untuk segala kebebasan yang ada. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan dan hikmat bersama dengan seluruh jajaran pemerintah, baik yang ada di pusat sampai ke daerah dan juga setiap aparat keamanan. Tuhan tolong setiap mereka pribadi lepas pribadi, sehingga di dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, mereka melakukan itu untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang mau berbuat curang, mau memikirkan hanya diri sendiri, memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindakan korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Tuhan kami berdoa Engkau menggagalkan Tuhan setiap rencana-rencana mereka yang merusak bangsa ini. Tuhan kami berdoa Tuhan terus boleh berkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, pertumbuhan-pertumbuhan yang ada boleh terjadi di tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan terus boleh menolong, bahkan memakai kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di tengah bangsa ini, untuk kami boleh menjadi saluran berkat, dan kami boleh menyatakan kasih Tuhan secara khusus di kota Surabaya ini. Tuhan,
Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari selanjutnya kita juga berdoa untuk suku Soninke di Mali. Ada 1.787.000 jiwa dan ada 0,01% Kristen. Kita berdoa untuk setiap saudara kita yang di sana, meskipun itu sangat sedikit, Tuhan terus meneguhkan iman mereka. Tuhan terus boleh menolong mereka menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi saluran berkat di tengah suku Soninke. Bahkan hidup mereka boleh membawa kasih Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah suku Soninke. Sehingga ada lebih banyak lagi orang yang boleh merasakan kasih itu dan Tuhan memberi anugerah sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk suku Soninke di Mali. Tuhan, kami juga berdoa mengingat untuk saudara kami yang ada di suku Soninke di Mali. Meskipun mereka sangat sedikit di sana, kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan saudara-saudara kami di sana, meneguhkan iman mereka, terus boleh menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin mereka mengalami kesulitan, mungkin mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika mereka menyatakan iman mereka. Tapi kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami ini, Tuhan terus teguhkan iman mereka. Tuhan boleh meneguhkan sehingga terus mereka boleh melihat kepada pengharapan di dalam Engkau. Tuhan juga boleh menolong dan memakai kehidupan setiap saudara kami ini sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat untuk boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah suku Soninke, sehingga mereka orang-orang di suku ini pun juga boleh merasakan kasih itu dan Tuhan beranugerah sehingga Tuhan beranugerah dan berbelas kasihan sehingga orang-orang di suku Soninke ini boleh mengenal dan mereka boleh juga mengaku percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan, kami serahkan setiap saudara-saudara kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa terakhir. Mari kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa dan kita menaikkan pokok doa kita secara pribadi. Mungkin ada pergumulan pribadi yang sedang kita alami. Mungkin ada anggota keluarga kita yang juga mungkin sedang bergumul. Kita juga boleh doakan mereka. Atau mungkin ada sahabat, kerabat kita yang kita tahu mereka hari-hari ini, saat ini sedang mengalami pergumulan. Mari pun juga kita mendoakan mereka. Mari gunakan waktu beberapa menit ke depan ini untuk kita berdoa secara pribadi. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami serahkan Tuhan hidup kami ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami terus membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan kekuatan kami, kepintaran kami, kemampuan kami, atau bahkan dengan uang kami, tidak mampu menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam keluarga kami, maupun juga dalam pekerjaan atau dalam studi kami. Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan sudah dengar setiap pergumulan kami.
atau bahkan mungkin setiap tangisan yang kami keluarkan. Engkau Tuhan yang mengerti, dan Engkau Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama. Terima kasih kalau kami boleh menaikkan pokok doa kami, mendoakan untuk saudara kami, mendoakan juga untuk suku Soninke. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami, memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan kami, mengiring Engkau, mengikut Engkau, sampai Tuhan memanggil setiap kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan juga segala aktivitas kami setelah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Edi Ciang. Ya, baik, makasih. Saudara, malam ini saya juga mau mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa saudara kita ya. Kita mau berdoa untuk Ibu Lani Mukti, yaitu Ibu Lencing, yang ya bersyukur kemarin berulang tahun. Kita doakan untuk kesehatannya, dan juga untuk kami Ibu Lencing ya, yaitu Pak Buyung, yang beberapa minggu terakhir ini ya sempat keluar masuk rumah sakit, tapi hari ini sudah di rumah. Bersyukur untuk kondisi yang sudah membaik. Kita tetap doakan supaya Pak Buyung boleh selalu dalam keadaan sehat, ya, dan terutama juga kita doakan supaya imannya semakin bertumbuh, hatinya yang boleh semakin bersandar pada Tuhan. Kita doakan untuk seluruh kondisi dari Pak Buyung, ya, kesehatannya dan kerohaniannya. Ini di sini ada Pak Beni ya. Ini jemaat komisi minggu lalu ya. Minggu lalu itu juga kecelakaan ya, sehingga jari tangannya terluka ya, retak ya Pak ya. Bersyukur ini bisa ikut berdoa. Kita doakan supaya pemulihan dari kondisi tangan Pak Beni bisa cepat sehat, ya, sehingga boleh bekerja kembali ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada doa buat Ibu Lencing. Kami bersyukur yang menambahkan lagi usia setahun baginya. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan dan kebaikan Tuhan yang terus menjaga imannya. Dan Tuhan juga Engkau yang menjaga kesehatannya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Dan kami tak menyerahkan Ibu Lencing ke tangan Tuhan. Engkau terus yang memimpin, menyertai, dan memberi kekuatan hari lepas hari. Kami juga mau berdoa untuk buat suami Ibu Lencing, Pak Buyung. Tuhan tolong saat ini dalam perawatan di rumah. Mohon Tuhan juga yang memberi kesehatan hari lepas hari, semakin boleh membaik dan semakin kuat. Dan terutama kami berdoa juga di dalam proses perawatan ini, Pak Buyung juga semakin melihat bahwa dia membutuhkan Tuhan, dan dia mempunyai hati yang terus semakin bersandar pada Tuhan. Engkau yang lembutkan hatinya, dan Engkau yang tumbuhkan terus hati yang mengasihi Tuhan di dalam pengalaman hidupnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Ibu Lencing sekeluarga dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk Pak Beni yang beberapa hari lalu kecelakaan sehingga tangannya terluka, bahkan retak. Tuhan, kami berdoa untuk proses pengobatan yang sedang berlangsung saat ini, dan Tuhan kiranya menjamah sehingga melalui pengobatan, perawatan selanjutnya, Pak Beni ini boleh cepat sehat kembali, sehingga dia kembali boleh kami berdoa. Saudara sekalian, Putus-putus Pak Edi. Ini ternyata Pak Edi gangguan ya. Oke, sekarang bagaimana? Itu ya. Sekarang sudah kedengaran? Sudah baik. Sudah ya. Ya sudah. Sudah ya. Oke. Dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ya kita bersyukur untuk kondisi pandemi yang sudah semakin membaik ya, sehingga kita boleh beribadah secara onsite di gereja. Nah,
Karena itu kita berusaha menambah kapasitas ruang ibadah kita, kursinya ya, artinya kapasitas tempat duduknya. Sehingga nantinya kursi kita itu boleh diisi lebih banyak jemaat ya. Jadi mulai minggu ini, kalau biasanya satu kursi diisi 2 orang, kita akan usahakan bisa diisi 3 orang ya. Sehingga nanti kalau jemaat hadir bisa ada tempat atau tertampung ya, dengan harapan bahwa nanti dalam ibadah jemaat kembali boleh beribadah secara onsite dan tersedia tempat bagi kita semua untuk beribadah ya. Jadi saya mengundang dan mengingatkan supaya hari Minggu ini kita kembali boleh beribadah secara onsite di gereja. Nah, kemudian yang kedua, untuk persekutuan doa, Rabu depan persekutuan doa kita itu dilakukan secara onsite di gereja ya, di gereja Pregolan ya. Nah, memang persekutuan doa Rabu depan itu adalah persekutuan doa misi ya, jadi seluruh Elion bersama-sama berdoa di Pregolan ya. Jadi kita juga sama-sama akan diminta hadir di gereja untuk berdoa bersama hari Rabu jam 7 malam ya. Nah, kita akan mendoakan untuk Pendeta Subaita, karena Pendeta Subaita sebentar lagi akan kembali ke ladang misi di Laos ya. Jadi kita mau dengar sharingnya juga dan kita doakan supaya siap untuk kembali diutus ke Laos ya. Nah, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Michael Teng ya, dari Saat. Baik, tolong diingat Rabu depan kita onsite di gereja Pregolan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.